Oke, selamat sore semua. Halo, selamat sore. Sorenya masih nggak semangat nih. Ya benar. Ini kayaknya habis banyak deadline kerjaan, pulang sumpah kesini, terus di sini masih belum semangat. Nggak boleh, di sini harus semangat semuanya. Sekali lagi, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan sama-sama bareng di sini. Kita akan mendengar gimana caranya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang semuanya hadir pada sore hari ini untuk menggapai sebuah mimpi tanpa kelelahan. Karena yang namanya kalau kita mau menggapai mimpi itu kan gak gampang ya. Namanya juga mimpi. Ingat MLM kalau ngajarin kita segala sesuatu itu harus berdasarkan Luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada melihat depan mobil Mercy pakai jas hitam, nah ini saya nih biasanya. foto tapi. Jadi kita juga sore ini di sini sebelum acaranya mulai, kita mau bagi-bagi hadiah dulu ya. Biasanya orang akan semangat sekali begitu dikasih hadiah, dikasih gratisan, bukan begitu Bapak dan Ibu? Udah di-checker aja ringanan nih. Coba kami mau kasih dulu. Sekarang waktunya kita menyerahkan tahta mic kita ini kepada MC yang sebenarnya, kepada moderator pada acara hari ini. Iya. Namanya adalah Dixon Saragi, dan Dixon Saragi akan memandu acara Oscar Live ini bersama dengan Enerphone Aktif pastinya. Betul sekali. Dan kita kedatangan pembicara yang luar biasa, Bapak Aidil Akbar ya. Untuk itu langsung kita serahkan kepada Dixon Saragi. Tepuk tangan yang meriah. Sama tepuk tangan yang meriah. Kita mulai acara Oscar Live bersama dengan Enerphone Aktif. Bima Kusumo, Sahur Lahela, pamit. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata ramai-ramai semua ya, ramah-ramah. Salam dari jawab. Selamat malam. Wow, beragam. Ini yang sebelah kanan saya tadi pulang kerja atau pulang bisnis? Bisnis. Campuran. Kamu kayak ganda, yang banyak ganda campuran di bulu tangkis ya. Kalau yang sini kerja, bisnis? Kerja. Kalau sebelah sini? Campur juga. Kerja sambil jadi pimpin obat coba. Bisa aja. Kalau sebelah sini? Kerja. Oke, kita mulai acara ini dengan tepuk tangan yuk yang lebih meriah lagi. Selamat datang teman-teman di Oscar Live with Enerphone Aktif. Jangan kalah sama lelah. Yang belum kenal, kita kenalan dulu ya. Saya Dixon Saragi. Mungkin teman-teman selama ini dengerin saya cuma di siaran dari jam 1 sampai jam 4 sore di 91,6 IPK FM. Jagonya lagu enak. Untuk yang pertama, saya akan mengundang partner saya. Ya, beliau ini bisa dibilang udah malang melintang lah untuk urusan keuangan. Ada yang follow Instagram atau Twitternya Aidil Akbar? Saya promoin loh. Oke, kalau begitu kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, Aidil Akbar. Siap Om. Ya, silakan dulu Om. Kita di sebelah sini dulu kali ya. Boleh ya? Ya, kita kayak orang berantem nih Om. Sini dulu kali ya. Om sebelah situ dulu. Nah, oke. Kita boleh duduk ya? Boleh. Oke, Om Aidil Akbar, gimana tadi OTW ke sini? Jalanan aman? Macet. Lumayan. Oke. Stres. Nah ini dia nih yang kadang-kadang kita hadapi setiap hari, bukan kadang-kadang, bisa dibilang hampir setiap hari kita hadapi di Jakarta, oke? Jalanan macet, kerjaan kantor waktu juga banyak, belum lagi bisnis ini nggak BMP gitu loh. Ya, gimana ini? Oke, Om Aidil Akbar hari ini bisa dibilang ada hubungannya sih dengan yang kita lakukan pertama di Foundry kan? Cuman ini kita juga disupport sama teman-teman dari Enerphone Aktif, jangan kalah sama lelah. Nah, apa hubungannya nanti Om ya? Ya? Pasti ada. Oke, mungkin Om Aidil Akbar mau langsung ngobrolin tentang jangan lelah meraih mimpimu. Kenapa Om? Payung besarnya temanya ini. Temanya ini karena kayak kita ngobrolin waktu itu kan di radio ya, bahwa
Zaman sekarang kalau kita ngambil dari gaji mungkin kurang ya. Di sini siapa yang gajinya 3 koma? Tanggal 3 udah koma? Rata-rata sekarang udah 8 koma, 10 koma. Enggak, 3 koma tapi 3 jam. Lo masuk jam 9, jam 12 Habis. habis, betul ya? Oh, stop. Betul, kecil banget. Kamu belum Udah, oke. Kita ngomongin siapa sih ini orang kantoran? Semua ya? Oke, kelemahannya orang kantoran apa? Masalah kelemahan orang kantoran? Hah? Oh, bener nggak? Gaji selalu kurang. Ya kan? Pasti tuh sama orang kantoran, ya kan? Permasalahannya adalah bukan masalah gajinya. Kalau ketemu sama orang HRD dimarahin, ya. Masalahnya bukan masalah gaji, gaya lo ketinggian, ya. Bayarnya kebanyakan, ya. Kalau makannya emang cukup di warteg, nggak usah ke mall, ya. Udah warteg aja, gitu. Boleh ke mall sekali-sekali kalau ekonomi lagi bagus, betul ya? Kapan ekonomi lagi bagus? Setiap tanggal 25 sampai tanggal 30. Ya, hanya tanggal-tanggal situ doang. Lewat dari itu kelar, ya. Oke, ini kalau orang kantoran. Lagi apa lagi? Waktu habis di kantor benar? Oh, kayaknya di situ semua kayaknya. Berarti tadi yang datang ke sini jam 5 teng, setengah 5 kabur kan? Kabur kan? Cuti bohong, cuti, ya. Waktu habis di kantor nggak bisa ngapa-ngapain, kerja, ya kan? Dari pagi sampai malam bahkan kalau bisa overtime dan sebagainya. Terus apa? Nggak punya skill, benar? Karena ngerjainnya hal yang sama kan? Iya, tiap hari ngecek, tiap hari ngomong hitungin angka, tiap hari pokoknya kalian ngerjain hal yang sama, akibatnya apa? Nggak punya waktu buat ngerjain yang lain, kalian nggak ngasah skill kalian, mentok di situ aja, gitu ya. Mentok sudah. Jadi problem-problem orang yang kerja kantoran. Tenang aja, saya dulu pernah kerja kantoran, dulu banget, ya. Tahun berapa ya? Udah lama banget ya pokoknya. Waktu saya masih umur sekitar 18-an. Ya. Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Oh ya lanjut, miliki proteksi udah pasti, ya. Sehat itu mahal, sakit lebih mahal lagi. Kalau nggak percaya sakit ya. Seriusan, ya demam berdarah aja masuk minimum 8 juta, benar nggak? Iya, demam berdarah loh. Ya minimum 8 juta. Coba kalau berarti sakit. Ya, makanya kenapa ini cocok banget nih, ya kita ada telepon aktif ya. Itu bukan iklan lewat ya. Telepon aktif. Karena kenapa? Karena saya salah satu juga pengguna. Saya belum pakai ini karena ini baru launching ya. Cuma saya sendiri karena one of my best investment adalah investment Kristiani. Saya akan cerita investment mana aja ya. Oke, jadi punya proteksi mahal, seriusan. Ya, cobain kalau nggak percaya. Ya, dan rumah sakit kan juga bisnis ya. Anda pakai BPJS kamar kelas 3. Waduh, udah pernah nyobain tuh pakai BPJS? Ya, kalau bisa jangan. Ya. Kalau di Jakarta, kalau di luar kota bagus. Ya, di kabupaten, di kota, di provinsi lain itu BPJS. Tapi kalau begitu masuk Jakarta, saya agak sedikit ngenes. Makanya kalau saya roadshow kemana-mana, ketemu roadshow talkshow sama orang BPJS, itu biasanya saya ngumpet. Karena kesian melihat dia di panggung. Pasti dia bakal dibully. Ya, habis itu isinya orang komplain semua, kasihan. Ya. Karena BPJS juga agak sulit, karena kan partnernya adalah rumah sakit ya. Nah kalau rumah sakit negara masih nggak masalah, kalau rumah sakit swasta kan susah. Jadi ya rumah sakit juga bisnis. Nah, so anyway, jadi punya proteksi. Proteksi yang dibutuhkan apa? Buat teman-teman di ruangan ini, minimum Anda harus punya asuransi kesehatan jiwa. Jiwanya udah mulai labil loh. Jiwanya udah mulai labil, mulai stres kayaknya. Karena banyak pengeluaran, bajunya bagus, 50%. Orang kan? Ya. Amin, didoain. Ya. Jadi oke, gitu ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Om Edelatar tetap di sini Om, karena yang lain udah banyak pertanyaan, silahkan dicatat. Nanti ada sesinya sendiri ya. Kita coba samakan mindset. Kita itu kadang capek itu gak cuma otot, badan, benar nggak? Tapi juga pikiran, mental kita yang akhirnya stres. Nah, ini nanti akan dibahas selanjutnya oleh Dr. Michael Reo. Beliau ini adalah konsultan kesehatan yang sering memberikan talk show dan juga seminar konsultasi kesehatan di seluruh Indonesia. Beneran, tadi saya udah ngobrol di belakang, langsung kebuka mindsetnya. Jujur aja, saya masih kurang tidur. Tapi setelah ngobrol sama Dr. Reo,
Saya jadi merasa cukup tidur. Kok bisa begitu ya dok ya? Apa kabar dok? Silakan duduk dok. Oke. Mau berdiri saja? Duduk dulu sementara ya. Oke. Ini adalah Dr. Michael Rio. Seperti yang saya bilang tadi dok. Setiap hari kita kerja, ya, nggak cuma soal urusan kantor aja, di jalan juga kita udah stres. Terus kita ngerasanya badan kita yang capek. Seorang tidak bisa maksimal melakukan aktivitas ketika ya energinya itu kurang. Nah, pertanyaan saya selalu, kebetulan bapak saya sendiri juga agak psikiater ya. Jadi angka kalau kita lihat penelitian sekarang itu yang namanya capek itu kita kategorikan dua. Orang mungkin hanya menganalisa itu capek fisik. Betul. Ayo, Pertanyaan saya sekarang, banyak sekali ya, kita semua mungkin kalau diteliti, itu ketika istirahat, kemudian bangun lagi, tetap ada satu kalimat yang penting sekali, ngomongnya gini, udah istirahat kok masih merasa lelah ya. kurang tidur. Betul. Tidur. Kenapa? Karena terbukti bahwa, apalagi di komunitas perkotaan, itu lebih banyak kita di kantor, kita nggak ngangkat barang, nggak angkat batu, bukan. Jadi capek pikiran itu yang paling mendominasi. Oke. Nah, slide ini menunjukkan bahwa kita semua beraktivitas. Artinya apa? Artinya kita pengen semua aktivitas ini kita lakukan dengan sempurna. Jadi kalau saya ke kantor, maunya semua aktivitas dengan bos, meeting dengan siapapun itu maksimal. Produktif, hasilnya bagus. Karena ujung-ujungnya tadi Mas Akbar bilang, salah satu kita tujuan bekerja adalah apa? Kita cari duit. Itu logikanya itu. Nah, kita pengen maksimal, karir pengen nambah. Artinya performance, produktivitas kita dituntut maksimal. Terus di jalan kita pengennya santai, tapi nggak bisa. Nah, problemnya macet. Nggak bisa. Misalnya kita bilang begini, secara psikologi ini ya, biar macet. Saya ada teman bilang gini, tapi tergantung kita dong. Kalau kita bilang melalui macet itu kita bisa nikmati, saya bilang Anda bohong besar. Iya, Anda pilih macet atau tidak macet? Dia bilang tergantung. Loh, nggak bisa loh. Anda udah bohong diri sendiri, iya. Maunya nggak macet, itu logikanya. Tapi kalaupun macet, bagaimana kita bisa enjoy kan itu kan? Tapi tetap itu menguras tenaga. Belum kita bicara menguras kantong. Kalau macet, sedotan bensin itu gede loh. Dan itu bikin yang namanya bensin pengeluaran kita itu makin besar. Nah, terus belum lagi kita beraktivitas, misalnya ada mungkin yang menggunakan jasa transportasi umum, ada yang pakai motor, ya. Kemudian seluruh aktivitas kita pengennya enjoy karena secara psikologi ketika seorang menikmati kehidupannya, dia pengen satu, saya ada waktu untuk keluarga, kan gitu kan? Saya bekerja maksimal sampai di rumah saya bisa ketemu istri, anak, ya, bisa ngobrol karena bentuk perhatian terhadap anak dan istri juga adalah ketika kita bercengkrama dengan keluarga. Problemnya satu, kita masih punya tenaga nggak untuk itu? Nah, itu problemnya. Karena ekses yang kita dapat, faktanya dari kantor pagi, sifat di Jakarta atau kota besar itu pergi pagi sekali, kemudian pulang malam. Nah, teman-teman bisa bayangkan dengan energi yang terkuras ketika ketemu keluarga, apalagi kalau di kantor ada masalah, ya Mas Akbar. Ujung-ujungnya gini, anak-anak dekat, papa datang, mama datang. Nah, sebentar ya. Selalu begitu loh. Itu fakta. Nah, cuman kan kita nutup-nutupin. Nah, masalahnya kita nutup-nutupin. Tapi itu cikal bakal dari apa? Sebenarnya energi kita terkuras banyak. Padahal kita tidak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan otot. Cuma ini. Tapi ini masalahnya besar sekali. Eksesnya menjadi emosional, hubungan dengan keluarga renggang, hubungan dengan bos di kantor juga bisa renggang. Jadi ujung-ujungnya ke semua aktivitas ini kita pengen maksimal. Tapi pertanyaannya, apakah energi kita cukup atau tidak? Oke, slide. Kalau begitu, salah satu solusi daripada suplementasi untuk solusi tidak mudah lelah, berarti apa? Yang pertama tadi, fakta menunjukkan orang yang mudah lelah butuh zinc, vitamin B kompleks, dan vitamin C, karena itu yang turun. Jadi tidak perlu semua. Dan kemudian apa? Unsur zincnya tidak stabil, berarti harus zincnya yang stabil.
Zinc itu kalau misalnya Bapak Ibu mungkin masih ingat kalau sering ke puskesmas, rumah sakit, sering dapat suplementasi zinc sulfat. Makanya zinc itu tidak bisa berdiri sendiri dia harus berikatan dengan salah satu molekul yang non logam. Nah, zincnya harus stabil. Kenapa? Kalau zincnya stabil dan mudah diserap tubuh, maka apa? Keperluan zinc untuk reaksi pembentukan energi dicapai. Kemudian kandungan suplemen tersebut harus aman bagi lambung, artinya tidak mengiritasi lambung. Ini syarat-syarat suplementasi yang baik untuk mengatasi agar kita tidak mudah lelah. Ingat, yang kita bicarakan ini bukan doping. Itu mungkin Bapak Ibu atau waktu saya memberikan talk show juga sering, dok, tapi ini sama dengan doping. Beda. Kalau doping dia menggunakan zat-zat yang bukan nutrisi dasar. Kalau zinc, vitamin B kompleks dan C itu nutrisi dasar. Kalau kita menggunakan nutrisi dasar, maka itu bukan doping. Efeknya step by step, tidak bisa cepat. Kalau doping iya, tapi doping ketika kita nggak menggunakan, misalnya contoh kandungan berlebihan dengan kafein, kandungan berlebihan dengan ginseng misalnya, itu secara booster energi iya, tapi ketika kita nggak pakai apa? Langsung drop. Nah, tapi kalau nutrisi dasar, karena dia memberikan nutrisi dasar, maka apa? Tidak menyebabkan efek-efek ketergantungan maupun stimulan yang berlebihan. Syaratnya cuma satu, ikut dosis aja. Itu aja. Sehingga tubuh itu every time, saya selalu menggunakan kata itu. Karena apa? Aktivitas kita setiap hari itu memerlukan energi yang cukup. Nah, kalau menggunakan nutrisi dasar, maka tubuh siap untuk berbagai macam aktivitas, bukan filosofi doping. Filosofi doping itu begini, saya hari ini mau meeting sampai malam, saya mesti dapat booster tenaga. Itu filosofi doping itu begitu. Jadi memberi efek cepat, tapi ketika tidak diberikan, maka langsung turun. Tapi kalau filosofinya nutrisi dasar, memberikan energi yang siap. Oleh sebab itu step by step dia. Karena steady untuk melakukan activity. Sampai malam pun, di luar rutinitas pun, tubuh siap. Nah, sama juga dengan kalau kita bicara dari investasi, maka kita nggak mikirin apa, saya investasi sekarang, saya dapat sekarang. Enggak. Kita bicara the future life. Kita mau enjoy terus menerus. Sama. Kita mau melakukan activity sekarang dan ke depan. Demikian juga dengan suplai energi yang benar, yaitu dari nutrisi dasar. Saya serahkan kembali ke Dixon. Ya, terima kasih Dr. Mike. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Tapi yang pasti, ya, mindset saya akhirnya kebuka ya. Jadi selama ini yang saya pikirkan ketika badan saya lelah, yang saya cari adalah doping selain istirahat. Dan ternyata lelah itu gak cuma otot. Saya barusan tadi dibuka mindsetnya sama Dr. Mike, ternyata pikiran. Tapi puji Tuhan pikiran belum nih Dr. Mike ya. Kita akan mengundang brand manager dari Enervon Active. Ada Mas Firman, boleh bergabung bersama saya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hampir jatuh ya. Kaget saya. Oke. Mas Firman, apa kabar? Boleh naik bersama kita. Oke. Ya. Ini Enervon Active. Ini bisa memenuhi kebutuhan basic dari 3 hal tadi ya. Vitamin C, vitamin B kompleks, kemudian juga unsur zinc yang stabil. Nah, ini mungkin teman-teman belum tahu karena bisa dibilang Enervon Active ini baru launch juga ya, baru launching. Dan mungkin beruntung teman-teman udah datang ke Oscar Live, jadi Mas Firman bisa menjelaskan secara detail seperti apa. Silakan Mas Firman. Oke, singkat aja sih sebenarnya. Kalau misalnya tadi Dr. Michael sama Mas Aidil Akbar udah ngomongin tentang jangan lelah untuk meraih mimpi. Nah, Enervon Active di sini hadir untuk mensupport setiap aktivitasnya teman-teman semua sih sebenarnya. Kalau misalnya dilihat dari ingredientsnya, Enervon Active itu mengandung 3 nutrisi dasar. Yang pertama zinc, zincnya juga udah zinc bisglycinate, itu terlibat dalam 300 reaksi pembentukan energi. Zinc bisglycinate, kalau misalnya tadi Dr. Michael udah bilang zinc itu sangat tidak stabil dan susah diserap oleh tubuh. Kita di Enervon Active pakai zinc bisglycinate yang stabil dan mudah diserap oleh tubuh. Ada juga vitamin B kompleks, ini nutrisi dasar yang meningkatkan proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Dan yang terakhir, kita vitamin C-nya udah non asidik, jadi udah aman bagi lambung. Mas Firman, saya berdiri juga deh. Mas Firman boleh duduk. Mas Firman boleh duduk sedikit ya.
Kalau misalkan saya jujur aja, dulu saya pengguna salah satu produk suplemen, kemudian saya berhenti dan akhirnya yang saya rasakan adalah saya nggak butuh apa-apa, saya butuh tidur. Begitu ada waktu 1 jam saya tidur, 2 jam saya tidur. Mungkin teman-teman ini nggak tahu ya, pengunjung sofa merah paling sering siapa? Saya pasti ya. Dan setelah tadi dibuka kita ngobrol-ngobrol, ternyata kehadiran Enervon Active ini menjawab 3 kebutuhan dasar tadi ya, vitamin C, vitamin B kompleks dan juga zinc gitu. Nah, yang membedakan akhirnya Enervon Active ini dengan produk-produk sejenis lah gitu. Mungkin teman-teman di sini pengen tahu juga kenapa kita harus pakai ini gitu, dan di sini dijelaskan juga dosisnya hanya 1 kali aja gitu setiap hari ya. Kenapa? Jadi kalau misalnya kenapa dosisnya cuma 1 kali setiap hari? Kalau misalnya kita lihat kebiasaan orang itu, kebiasaan kita mengkonsumsi multivitamin, biasanya kalau misalnya lebih dari 1 tuh suka yang aduh bahaya nggak ya? Makanya Enervon Active di sini didesain untuk mendeliver benefit dan insight-insight dari konsumen yang udah kita kumpulkan selama ini. Jadi ada yang bilang, saya suka deg-degan kalau misalnya konsumsi multivitamin, terus dosisnya saya juga nggak berani kalau misalnya sehari harus konsumsi lebih dari sekali. Makanya kita desain Enervon Active ini dengan nutrisi dasar tanpa booster dan dosisnya hanya 1 kali sehari. Jadi tidak ada kecanduan ya kalau minum Enervon Active ya? Tidak. Jadi kandungan-kandungan ginseng apa itu untuk royal jelly itu nggak ada di sini ya? Nggak ada. Jadi isinya cuma vitamin C, B kompleks dan zinc. Iya. Which is itu Dok Mike kebutuhan yang kita butuhkan ya. Balik lagi ke data tadi. Oke. Ketika orang udah lelah, periksa lab. Yang paling rendah, signifikan di bawah normal apa? 3 itu. Oke. Jadi kalau kita mau benahi, ya 3 itu. Kan gitu logika. Oke. Simple. Baik, kita berikan tepuk tangan lagi sekali lagi untuk brand dari Enervon Active. Mas Firman, nanti akan ada sesi pertanyaan, silakan ditulis dulu aja buat teman-teman ya. Oke, ini langsung sesi tanya jawab. Oke, kita buka beberapa pertanyaan dulu, Dok Mike, Mas Aidil sama Mas Firman. 3 dulu ya. Oke, pertanyaan tentang apapun, tentang Om Aidil, Dok Mike dan juga Mas Firman. Masukin dulu deh, ya. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalif. Saya ingin bertanya tadi mengenai yang gizi itu ya. Tadi disebutkan oleh Dr. Michael itu kita dapat dari buah-buahan itu sebanyak 25%. Lalu untuk melengkapinya dengan suplemen. Untuk energi tadi di slide dikatakan adalah 100%. Sementara dari buah-buahan 25%. Berarti tersisa 75%. Sementara dilengkapi dengan suplemen. Berarti suplemen 75% dan buah-buahan 25%. Kalau begitu buah-buahan dilengkapi dengan suplemen, buah-buahan 25, suplemen 75 bukankah kebalik? Malah buah-buahan yang melengkapi kurangan dari suplemen. Terima kasih dok. Oke, Dok Mike langsung dijawab aja kali ya. Oke, yang pertama. Dok, tadi dari buah sayur 25%. Berarti kekurangannya dari suplementasi. Apakah bukan sebaliknya? Kita bicara fakta. Faktanya begitu. Harusnya suplementasi itu secara logika adalah tambahan. Tapi faktanya memang sangat kurang. Artinya apa? Tetap tubuh menuntut apa? Saya nggak mau tahu. Saya mau 100%. Tubuh bilang begitu. Kenapa? Tubuh mau ikut apa yang kita mau lakukan, kan gitu kan? Kebutuhan dari semua organ tubuh. Artinya energi itu harus tercukupi. Nah, faktanya kenapa saya bilang cuma 25%? Saya beri contoh simpel. Masak sayur itu hal yang sangat sederhana. Apakah masyarakat kita tahu ketika memasak sayur, baik kukus, goreng, segala macam, di atas 80 derajat vitamin itu menguap? Nggak ada yang tahu. Dan apakah masyarakat kita mau disibukkan dengan bawa termometer? Mungkin kan? Logikanya. Coba ibu-ibu tiap kali mau masak tunggu. Saya waktu dengan Dr. Michael beli termometer. Awas. Mbak, kalau ada pembantu 80 matiin. Mungkin. Yang ada apa? Yang penting suami anak bilang enak. Kan cuma itu. Saya Ardi. Saya punya usaha
Backly, oke. Dan saya cuma nerima di weekend, walaupun saya terima di weekdays, paling malam atau subuh saya kerjainnya. Ya. Nah, masalahnya adalah ketika saya menerima untuk belanja bahan 20-30% dari atau jual yang saya kasih. Ya. Nah, setiap kali saya terima duit, udah tinggal dulu aja. Ya. Nah, pas saya tahu Pasti. mana duit. Masalahnya ada nggak sih basic dasar yang harus pencatatan dasar seperti apa? Atau apakah perlu saya memisahkan membuat rekening khusus untuk hasil usaha saya? Ya. Oke. Monggo. Ya. Gimana cara memisahkan uang gitu ya? Ini pasti problem semua yang lain juga sama. Nomor satu pencatatan. Yes, kalau memang bisa dibuat pencatatan. Tapi kalau udah ribet tadi gitu, paling bagus pencatatan ya nomor satu ya. Tapi kalau misalnya kemudian pencatatan juga karena ibu-ibunya suka males ya. Gimana caranya? Kalau mau bikin 2 rekening bagus ya. Tapi kalau enggak, saya pernah bikin buku namanya Manajemen by Amplop. Ada yang pernah punya? MBA ya. Itu untuk atur keuangan ya, MBA Manajemen by Amplop ya. Itu untuk atur keuangan berdasarkan pos-posnya. Jadi Mas bisa bikin 2 amplop Mas. Jadi kalau Anda jual roti dijual dari berapa? Jual roti kan tadi? Enggak. Cake ya, oke. Cake dijual dari berapa? 300 sampai 400 ribu, berarti modalnya 100 ribu ya. 100 sampai 125 ribu. Jadi begitu Anda dapat uang 400 ribu, yang Anda harus sisihkan adalah 100 ribu buat modal dasarnya lagi, balik lagi. Ya, itu masuk ke dalam amplop atau masuk ke dalam rekening yang nggak boleh diutak-atik kecuali Anda dapat orderan berikutnya. Berarti yang Anda boleh nikmati hanya yang 300 ribu aja, gitu ya. Nah kalau saya nggak nikmati semua 300 ribunya Mas. Ya kan? Apa yang saya lakukan? 300 ribu itu saya pecah lagi. Ya, jadi yang saya nikmati hanya 2/3-nya atau bahkan 50%-nya. Karena yang 50%-nya lagi saya hitung nanti setiap minggu saya dapat berapa. Setelah dihitung, bisa nggak penghasilan saya setiap minggu ini dipakai untuk menggaji orang lain, untuk membuat cake yang sama, sehingga weekdays-nya saya bisa produktif bikin cake tanpa saya harus menunggu weekend dulu. Nanti ya. Jadi saya mengorbankan sacrifice yang setiap hari saya itu income yang 70% tadi, mendingan gua ambil setengahnya deh 30-40%. Nanti kan income tambahan kan, ya berarti kan nggak masalah dong dia setengah kan. Ya, nah, jadi sisanya dipakai dihitung. Oke, kalau ternyata setiap bulan ini income-nya cukup untuk menggaji orang lain, ya, yang bisa diajarkan untuk membuat cake, tapi nanti rahasia tetap dipegang dulu ya. Jadi jangan buat cake, nah berarti Anda sudah buat cake. Dengan cara itu artinya Anda apa? Anda leverage. Jadi kalau sekarang Anda tiap bulan cuma dapat 2-3 juta bersih, dengan Anda menggaji orang, Anda bisa dapat lagi tetap bisa 4-5 juta. Berarti naik kan penghasilan kan? Ya. Dan nanti bisa diulang lagi, dimodifikasi lagi, nanti makin lama makin besar bisnisnya. Oke, Mas Umar, ini terakhir dari saya. Jujur aja saya juga nggak mau lah merasa lelah, merasa tidak berenergi, dan saya tidak mau membuang kesempatan untuk bisa menginspirasi teman-teman kebanyakan ya. Saya pengen tahu, kan saya belum pernah pakai sama sekali nih Enervan Active ya. Berapa sih? Biar teman-teman bisa juga tahu. Oke, ini baru di launching, tapi berapa untuk mendapatkan ini? Kan ada dua varian ya. Berapa Mas Firman untuk yang ini? Sama yang satu lagi. Oke, harganya. Ya, Oke, untuk yang cash cover ini isi 4 ya. Isi 4 udah bisa ditemukan di Alfamart, Indomaret dan apotek terdekat. Itu harganya cuma 6.500-an. Terus habis itu untuk yang botol, ini botolnya isi 30 tablet, harganya 40 ribuan. 40 ribu, 30 sebulan, aman. Oke. Oke, yoi. Jadi aman lah ya 40 ribu sebulan lah ya, aman. Oke, Mas Umar, terima kasih banyak. Dok Mike, terima kasih banyak. Om Aidalbar, terima kasih banyak. Benar ya. Nanti ini boleh nih ya, sambil makan, sambil ngobrol boleh ya. Tuh, udah dijawab ya. Habis ini saya mempersilakan teman-teman untuk boleh makan sambil nanti kita ditemenin sama acoustic flavor. Udah siap acoustic flavor? Tepuk tangan dong sekali lagi untuk kita semua dan untuk pembicaraan kita yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih Om Aidalbar. Terima kasih Dok Mike. Terima kasih Mas Firman. Sampai bersama lagi ya. Terima kasih banyak sudah datang.
Terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol sama Aidil Akbar, sama Dr. Mike, sama Mas Firman juga. Oke, jangan pernah merasa kalah dengan capek ya. Kalau kamu lelah, silakan minum Enervon Activ. Kalau kamu bete, silakan dengerin siaran saya jam 1 sampai jam 4 setiap hari Senin sampai Jumat. Oke? Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Sampai ketemu di Oscar Live berikutnya. Saya Diki lagi mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.